Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita memasuki jam ibadah sektor kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Saatnya tiba kami Tuhan bersekutu para jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang hendak Kau sampaikan dalam kehidupan kami ini boleh kami renungkan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis di dalam kitab Yehezkel pasal 37 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama saudara membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkel dalam bahasa Ibrani yaitu Allah yang menguatkan. Yehezkel adalah salah seorang nabi yang dipanggil oleh Allah untuk menegakkan keadilan bagi Israel. Yehezkel kita kenal dalam nubuatannya ketika Israel dalam masa pembuangan di Babel. Mungkin saudara bisa melihat pada ayat-ayat sebelumnya. Dalam sebuah penglihatan, Yehezkel dibawa ke sebuah lembah yang dipenuhi tulang yang amat kering. Atas perintah Allah, melalui nubuatan Yehezkel, tulang-tulang itu ditumbuhi urat dan daging dan ditutup dengan kulit serta dihembusi nafas, sehingga bangkit menjadi sepasukan tentara yang sangat besar. Nubuatan tersebut melambangkan bahwa bangsa Israel seperti tulang yang sudah kering, karena negerinya dihancurkan dan penduduknya ditawan di bawah penjajahan bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun di bawah kuasa Allah, pengharapan Israel yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Umat Allah merasa bahwa mereka sudah seperti tulang-tulang bertaburan di lembah. Mereka hidup, tetapi sebenarnya sudah mati. Orang yang hidup tetapi sudah merasa seperti mati adalah mereka yang hidup dalam kesusahan yang sangat besar. Orang yang terus-menerus didera sengsara. Kaum Yehuda sebagai bangsa buangan, kemiskinan, penderitaan, dan kesakitan mengakibatkan korban berjatuhan di tanah Babel. Kaum Yehuda terhimpit dalam kondisi yang tak pasti. Pengharapan hidup dalam pertolongan Tuhan tak kunjung datang.
Tuhan seakan-akan telah melupakan bangsanya. Kaum Yehuda berdiri di antara kenyataan hidup dan mati, di antara hitam dan putih, dan di antara manis dan pahit. Bagi kaum Yehuda tak ada Tuhan di antara dua kenyataan hidup itu. Yang ada ialah hilang pengharapan di masa depan. Pada saat kondisi itu berlangsung, Nabi Yehezkel berada di antara kondisi bangsanya yang terpuruk. Pada waktu itulah Tuhan memanggilnya sebagai nabi untuk membangkitkan kembali iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bagi Yehezkel, Tuhan itu ada dan selalu bertindak untuk mengembalikan iman dan pengharapan yang mati menjadi hidup kembali, dengan satu tujuan, agar kaum Yehuda tahu bahwa Allah Israel itu adalah Tuhan yang selalu ada di atas rasa takut, yang kehilangan pengharapan bahkan di antara hidup dan mati. Tuhan menegaskan bahwa tulang-tulang itu adalah umat-Nya yang pengharapannya sudah lenyap dan hilang. Tetapi Tuhan telah membangkitkan mereka dan memberi roh-Nya kepada mereka sehingga hidup kembali dan berpengharapan. Tujuan nubuatan dan penglihatan ini antara lain adalah untuk menopang iman dari sisa umat Allah yang masih setia di dalam pembuangan. Selanjutnya hendak menegaskan bahwa dengan kuasa firman-Nya, kekuatan roh-Nya, Allah berkuasa memulihkan dan membangkitkan umat perjanjian-Nya di masa depan. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 37, karena memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan di dalam Roma 9 ayat 6 dikatakan, sebab firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak ada siapapun yang dapat menghidupkan tulang-tulang kering yang telah berserakan itu, selain dari kasih dan kuasa Allah. Sehingga belas kasihan Allah sungguh diperlihatkan dalam penglihatan ini, bahwa Tuhan akan memberikan kembali kepada mereka harapan dan akan melakukan pembaharuan dalam kehidupan mereka. Akan selalu ada konsekuensi dari sikap yang tidak mengindahkan perintah dan aturan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel, yang membawa mereka dalam kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan. Melalui penglihatan ini, memberikan kepada kita suatu perenungan akan penderitaan yang boleh terjadi dalam kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin ada yang menderita tanpa pengharapan, namun ada juga yang menderita dengan tetap berpengharapan. Kita tak dapat menyangkal bahwa penderitaan boleh terjadi dalam hidup kita, baik kemiskinan, kelaparan, penyakit, bencana, kejahatan, bahkan kematian dan lain sebagainya. Namun apakah semuanya kita lalui melalui jalan yang benar? Ketika kita tidak bersama Tuhan dalam menghadapi semuanya itu, maka kita akan berujung kepada keputusasaan. Namun orang yang tetap hidup dalam jalan kebenaran Tuhan akan memiliki pengharapan. Pengharapanlah yang akan menjadi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebab iman kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Kehidupan orang Kristen juga adalah sering seperti tulang belulang yang berserakan di dalam menghadapi kehidupan setiap hari. Karena begitu banyaknya tantangan atau masalah yang dihadapi, baik dalam pekerjaan, dalam pergaulan, bahkan dalam keluarga. Kadang-kadang tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan masalah itu. Seakan-akan tidak ada jalan keluar.
Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan bahwa manusia itu hidup oleh roh Tuhan dan kuasanya, maka manusia itu dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Walau bagaimana sekalipun beratnya, saudara-saudara, seorang pemuda di Amerika Serikat yang bernama Dale Carnegie seringkali mengalami kegagalan di dalam perjalanan hidupnya dan akhirnya berhasil berkata, seorang yang sukses adalah seorang yang mendapatkan keuntungan dan kesalahan-kesalahannya dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Kegagalan bukanlah sebuah titik akhir bagi hidup kita. Respon kita terhadap kegagalan mempengaruhi hasil akhir yang akan kita terima. Seperti tulang-tulang kering yang bisa Tuhan hidupkan menjadi pasukan yang perkasa, demikian juga kegagalan bisa Tuhan ubahkan menjadi sebuah kesuksesan hebat. Jika kita menyerah dan tidak mau bangkit untuk berjuang untuk mengusahakan keberhasilan yang kita impikan, maka kegagalan itu selamanya akan menjadi kegagalan. Jadikanlah kegagalan yang Anda alami sebagai kesempatan untuk mempercayakan jalan hidup kita kepada rencana Tuhan yang indah. Renungan ibadah malam hari ini, kita percaya roh Tuhan itu adalah yang memberi kehidupan, membawa semangat, membawa kebangkitan, memberi jalan keluar. Karena tidaklah lebih besar tantangan ataupun rintangan yang dihadapi oleh manusia daripada kuasa Allah sendiri dan kasih setia Allah terhadap orang-orang yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang melakukan. Maka itu saudara-saudara, marilah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami diajarkan malam hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami selalu berdekat dengan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami hadapi dalam kehidupan ini tidak pernah menjadi gagal apabila Tuhan bersama kami. Kesusahan, penderitaan, apapun Tuhan silih berganti dalam kehidupan ini, kami yakin kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan akan bangkitkan kembali kami dalam suatu semangat yang baru. Berkati semua hamba-Mu Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.